Oleh karena itu saya tidak sependapat kalau orang mengatakan kalau misalnya presiden tiba-tiba turun tangan mengambil alih agenda pemberantasan korupsi dengan memberi ruang yang sebesar-besarnya kepada KPK dan pemberantasan korupsi, itu tidak boleh diterjemahkan sebagai bentuk intervensi hukum kepala negara atau eksekutif terhadap lembaga penegakan hukum. Itu salah. Iya. Karena di mana-mana pun, di negara manapun yang ada di dunia ini, seorang presiden atau seorang kepala negara dia harus mampu mendrive mendrive agenda pemberantasan korupsi. Mendrive itu bukan berarti mengintervensi, tapi mengarahkan, membuat peta jalan agar supaya pemberantasan korupsi itu bisa lebih optimal. Itulah yang harus dilakukan kepala negara. Jadi kepala negara yang punya concern untuk membuat negaranya bersih dari korupsi, dia harus menjadi panglima, Bung Hayes. Panglima pemberantasan korupsi. Kepala negara itu harus jadi panglima. Walaupun ada ketua KPK, yang panglima itu kepala negaranya. Operatornya ini ketua KPK, pimpinan KPK menurut saya. Tapi orang yang menjadi panglimanya itu kepala negara. Di mana-mana begitu. Sejarah pemberantasan korupsi di negara-negara yang sukses modelnya seperti itu. Di Hong Kong begitu. Kenapa ICAC Hong Kong bisa berjaya, menjadi fenomenal, menjadi rujukan semua lembaga-lembaga anti korupsi. ICAC Hong Kong itu adalah KPK Hong Kong. Iya, ICAC Hong Kong itu ada filmnya loh. Kenapa dia menjadi begitu fenomenal? Karena yang mendrive dia pada saat itu adalah Gubernur Jenderal Hong Kong. Gubernur Jenderal yang Hong Kong itu adalah penguasa tertinggi di Hong Kong. Karena pada saat itu kan Hong Kong itu menjadi bagian dari Inggris. Jadi kepala penguasa tertinggi di Hong Kong itu Gubernur Jenderal pada saat itu. Dia yang mendrive. Apakah Anda, Pak Abraham, sudah melihat Presiden Jokowi ini sebagai panglima anti korupsi? Harus Pak Jokowi itu mengambil peran sebagai panglima pemberantasan korupsi. Itu yang harus dilakukan kalau kita ingin IPK kita bagus, terkecuali sebaliknya. Dan itu dia sudah berperan ketika RUU perubahan revisi itu diajukan. Kira-kira seperti itu? Enggak, justru enggak jadi panglima kalau menurut saya. Iya. Presiden bisa jadi panglima kalau dia mengeluarkan perpu itu baru jadi panglima. Ya, jadi kita menunggu panglima lahir. Ya, maksudnya Jokowi itu tampil sebagai panglima dengan mengeluarkan perpu kembali kepada undang-undang KPK yang lama, karena masih banyak pihak termasuk kampus dan para aktivis pemberantasan korupsi bahwa undang-undang KPK yang lama itu masih jauh lebih baik dibanding undang-undang KPK yang baru ini. Pak Abraham, Bang Hayes, ini ada buktinya loh, bahwa undang-undang yang lama itu lebih greget kalau bahasa medianya ya. Buktinya sekarang lihat, apa yang bisa dilakukan KPK sekarang? Nangkap seorang Harun aja nggak bisa. Dulu, waktu zaman saya, waktu undang-undang lama, kita bisa menangkap buron, misalnya Nasaruddin. Kemudian dengan Anggoro, lari ke Cina, itu orang yang punya duit banyak, dia bisa bersembunyi di Cina. Kita bisa nangkap dia di luar negeri. Itu kan bukti. Semua pelarian pada saat itu kita bisa pulangkan. Nunun Nurbeti semua kita bisa pulangkan. Bukan cuma satu. Ini cuma satu aja, Harun nggak bisa. Saya juga bertanya-tanya, di mana gerangan Harun Masiku itu ya? Ya, jadi menurut Anda ini apa yang salah dari KPK sehingga Harun Masiku saja mereka tidak bisa menemukan? Ya, banyak faktor ya. Tapi salah satu faktor yaitu tadi, karena undang-undang KPK sekarang adalah undang-undang hasil revisi yang membuat ruang geraknya menjadi terbatas. Banyak faktor, tapi salah satu faktor menurut saya adalah dampak dari itu tadi, revisi undang-undang sehingga KPK tidak seperti dulu lagi. Anda bilang banyak faktor, saya tahu bahwa Anda tidak ingin menyebut bahwa itu faktor politik ya, tapi ya sudahlah, kita bicara hukum aja ya. Jadi saya ingin katakan ini loh produk yang salah. Jadi kalau dulu kita bertanya-tanya, apa benar undang-undang revisi itu memandulkan KPK, membuat KPK tidak bisa berbuat apa-apa? Jawabannya sekarang udah terlihat.
ya memang bandul. Memang nggak bisa buat apa-apa. Jadi kalau masih ada orang berargumen tidak, undang-undang hasil revisi itu lebih menguatkan pakai KPK, bullshit itu. Ini contohnya kan. Nggak bisa buat apa-apa lagi. Jadi dulu itu kita selalu berjuang berteriak-teriak di mana-mana, save KPK, ya, amankan KPK. Tapi sekarang ini kita harus teriakan kita ubah. Ya mungkin saja kita bilang ya, bubarkan KPK. Oh, begini Bu Ais. Kalau saya belum pada tahap itu. Jangan. KPK masih harus diselamatkan. Oh, harus lembaganya. Masih perlu diselamatkan lembaganya. Tapi orang-orang yang nggak becus di dalam KPK itu yang harus ditarik keluar. Kenapa dia harus ditarik keluar? Karena dia bagian dari penyakit. Iya. Jadi ada dua cara untuk melemahkan lembaga anti korupsi. Iya. Ya. Pertama, serangan dari luar. Iya. Kemudian adalah serangan dari dalam. Serangan dari luar itu nampak Pak Syerin. Jadi begitu ada serangan dari luar untuk melemahkan KPK itu nampak. Iya. Bisa ditangkap secara visual. Oleh karena dia nampak, bisa ditangkap secara visual, maka masyarakat akan berbondong-bondong menghadapi serangan itu. Kan dia tampak, jadi dilihat. Jadi mudah dipatahkan. Karena masyarakat bisa turut aktif, bisa melihat serangan itu kan. Ya dia berbondong-bondong bersama KPK untuk menghantam serangan itu. Beda kalau dari. Tapi yang paling berbahaya kalau serangan itu datang, pelemahan itu datang dari dalam. Bagaimana caranya? Itulah yang disebut lewat infiltrasi. Memasukkan kepentingan-kepentingan dari luar masuk ke dalam KPK, padahal tujuannya hanya ingin melemahkan KPK dari dalam. Itulah yang sedang terjadi di KPK sekarang. Jadi memang sulit mendeteksi karena bentuknya infiltrasi. Sama kalau kita baca teori-teori perang. Bang AS ini harus baca teori-teori perang. Siap. Kalau dalam teori perang, salah satu cara yang paling ampuh melululantahkan lawan adalah menginfiltrasi kekuatan mereka. Kalau kita menghantam dari luar, itu tidak semudah dengan menghantam dari dalam, menginfiltrasikan kekuatannya. Kalau kita infiltrasikan ke dalam, maka gampang sekali kita patahkan lawan itu di medan pertempuran. Apakah saya bisa mengatakan, apakah ini kira-kira ada niat jahat ya? Orang menyusupkan atau menginfiltrasikan ini supaya KPK itu memang harus berantakan. Saya pikir upaya-upaya itu laten dari dulu, bukan zaman sekarang aja. Dari semenjak berdirinya KPK pasti upaya-upaya untuk menginfiltrasikan kekuatan-kekuatan dari luar ke dalam KPK untuk melemahkan KPK itu sudah sejak dulu. Tapi kadang-kadang bisa dihalau dari dalam, kadang-kadang bisa dihadapi. Bagaimana cara menghalaunya? Kalau pimpinannya itu solid dengan seluruh insan yang ada di KPK, kan begitu. Kalau dia solid, maka dia mampu melawan infiltrasi di dalam. Tapi kalau pimpinannya tidak solid, dengan insan KPK, pimpinannya mau ke kanan, insan KPK-nya mau ke kiri, yang ada satu mau ihdinas syiratal mustaqim, ada satu mau belok-belok Pak Syerin. Nah, itulah yang mudah. Dan ini kan sedang terjadi. Kalau ini sedang terjadi, apa yang harus dilakukan untuk membuat KPK itu ihdinas siratal mustaqim? Pertama yang tadi saya katakan Presiden sebagai panglima dia harus tampil. Yang bisa menyelamatkan agenda pemberantasan saat korupsi ini adalah Presiden. Nggak ada orang lain. Bukan ketua KPK, tapi Presiden. Bagaimana caranya menyelamatkan? Yaitu tadi, lewat Perpu misalnya, atau membuat undang-undang KPK yang lebih bagus lagi, bukan undang-undang seperti yang sekarang ini hasil revisi. Kemudian menguatkan institusi KPK, harus dikuatkan kalau kita memang ingin pemberantasan korupsi itu berjalan sebagaimana mestinya. Jadi bacalah sejarah ICAC Hong Kong. Bacalah sejarah lembaga-lembaga anti korupsi yang ada di Asia, misalnya di Korea dan lain-lain sebagainya. Bacalah sejarah itu. Bagaimana cara pemimpin kekuasaan pada saat itu melakukan mendrive pemberantasan korupsi. Saya sebetulnya belum terlalu mendapat satu hal yang jelas ya. Harun Masiku itu kemana sih?
Aduh, saya juga nggak tahu ya, Bung Haris. Tapi menurut saya dihilangkan atau menghilang atau apa tuh? nggak susah mencarinya. Nggak susah, tidak susah. Dulu kita pernah kan juga banyak buronan begitu. Iya. Toh kita bisa dapat. Iya. Tinggal political will sama goodwill. Goodwill, ya. Tinggal dua Ya, dan itu. itu adalah presiden sebagai panglima sebetulnya. Jadi memang KPK ini sungguh-sungguh membutuhkan seorang panglima, dan itu adalah presiden. Kalau menangkap Harun Masikunya, itu harus ada goodwill Ya. dari pimpinan KPK, Ya. komisioner KPK-nya. Kalau untuk memberi ruang yang sebesar-besarnya agar supaya pemberantasan korupsi ini berjalan seperti dulu lagi, maka itu harus dilakukan oleh presiden. Iya, iya. Jadi ada dua. Untuk dalam hal Harun Masiku, maka harus ada goodwill dari pimpinan KPK. Iya. Kemudian dalam hal perjuangan anti korupsi melalui KPK ini menguatkan pemberantasan korupsi yang sekarang diragukan oleh banyak orang ini, maka presiden harus tampil sebagai panglima.